YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan warga yang tengah mandi di Sungai Cisadane, Kecamatan Rumpun, Kabupaten Bogor. Jasad ditemukan tertelungkup di bebatuan di pinggir sungai. Sesosok jasad pria bertato mengambang di Sungai Cisadane, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas mengevakuasi jasad pria yang ditemukan warga yang sedang mandi di sungai. Jasad pria dengan tato di lengan kirinya hanya mengenakan celana panjang. Dari bibir sungai tadi sampai dengan ke darat, alhamdulillah telah terevakuasi ya bersama tim SAR gabungan. Dan untuk selanjutnya kami serahkan ke pihak kepolisian. Jadi nanti untuk pihak kepolisian yang menentukan yang ingin dibawa kemana, karena ini statusnya masih misteri. Kini Polsek Rumpin menangani penemuan jasad ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang wanita di Probolinggo marah-marah usai motornya ditabrak pengendara lain di sebuah persimpangan. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas. Sebuah kamera pengawas merekam detik-detik peristiwa kecelakaan di sebuah persimpangan di kota Probolinggo, Jawa Timur. Sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang emak-emak tampak melintas di persimpangan. Saat kendaraan lain berhenti di persimpangan, tiba-tiba sebuah sepeda motor yang dikendarai emak-emak yang berboncengan menerobos lampu merah. Kontan, kecelakaan pun tak terhindarkan. Emak-emak yang ditabrak sempat syok sebentar, namun dengan sisa kekuatan, ia menyambangi sang penabrak dan langsung memukulnya. Beruntung sejumlah pengendara lain ikut membantu memisahkan emak-emak yang emosi dan menolong korban yang luka ringan. Peristiwa ini pun lantas viral di akun lokal Probolinggo dan videonya telah ditonton oleh ribuan warganet. Kamu itu yang hindiran tuh. Oh. Muring-muring, mau mukul terus. Kenapa Pak kok marah-marah Pak? Ya tidak tahu, mungkin yang salah itu yang mana, apa yang dari bara banyak kan. Unit Laka Lantas Polres Probolinggo Kota mengaku kejadian tersebut tidak dilaporkan ke polisi, namun polisi mengimbau pengguna jalan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena kecelakaan terjadi akibat ketidakdisiplinan pengendara. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Dirampok saat Hari Raya Idul Fitri, seorang wanita hamil di Kabupaten Balang, Jawa Timur tewas dengan 27 kali tusukan. Pelaku nekat mencuri di rumah korban karena terhimpit ekonomi untuk mudik. Warga Bangkalan ini menjadi tersangka perampokan dan pembunuhan seorang perempuan yang hamil 2 bulan di Desa Sekarpuro, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Awalnya tersangka yang bekerja sebagai tukang cukur rambut ini hendak merampok rumah korban tepat di hari Idul Fitri. Pelaku yang mengira rumah sedang kosong karena sedang salat Id, nekat masuk untuk mengambil harta benda korban. Namun ternyata aksinya dipergoki korban yang tidak ikut salat Id. Panik ketakutan, tersangka melukai korban dengan pisau cukur dan pisau dapur hingga 27 tusukan di sekujur tubuh. Usai melukai korbannya, tersangka kabur dengan sepeda motor korban ke kampung halaman. Hal ini menimbulkan kepanikan dari si tersangka, sehingga akhirnya si tersangka ini mendorong pintu tersebut dan itu mengakibatkan si korban langsung terjatuh. Nah, pada saat terjatuh inilah si tersangka pada saat masuk itu membawa gunting pisau cukurnya, gunting alat cukurnya, kemudian mulai menusukkan gunting cukur ini mulai dari kepala korban, kemudian ke paha kanan, paha kiri, kaki, kemudian lanjut lagi ke bagian muka korban, berkali-kali ditusukkan, termasuk juga ke bagian perut korban. Korban yang sekarat sempat dirawat di rumah sakit, namun karena pendarahan yang ia alami, korban meninggal setelah 6 hari dirawat. Tersangka dikenakan pasal berlapis perampokan dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian dan ancamannya 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Seorang sopir taksi online di Lebak, Banten ditembak kawanan begal sebanyak 10 kali. Korban berhasil selamat usai sempat berduel dengan pelaku.
Seorang sopir taksi online di Lebak, Banten menjadi korban pembegalan. Ia ditembak menggunakan airsoft gun oleh pelaku di bagian bahu dan kepala sebanyak 10 kali. Korban berhasil menyelamatkan diri usai berdua melawan 4 pelaku. Peristiwa terjadi saat korban mengantar keempat pelaku ke sebuah kebun di kawasan Cileles. Pelaku yang berusaha merebut kunci mobil mendapat perlawanan dari korban sehingga melepaskan tembakan. Yang jenis pistol yang digunakan pelaku untuk melakukan penembakan di bagian kepala maupun bagian tangan kepada korban. Kemudian kita juga melakukan pengembangan dan mendapatkan juga satu barang bukti lain, yaitu senjata airsoft gun jenis revolver. Kelima pelaku termasuk satu orang yang membutuhkan mobil korban telah ditangkap. Mereka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah balon udara yang masih menyala jatuh di permukiman penduduk di Jember, Jawa Timur. Sementara itu di Ponorogo, petugas merazia petasan dan balon udara serta menetapkan 8 orang tersangka. Udara ini hampir kebakar. Mewah apa dibakar tadi. Cepat-cepat siram air. Sebuah balon udara raksasa yang masih menyala jatuh di permukiman padat penduduk di Jember, Jawa Timur. Balon ini sempat menyangkut di kabel listrik dan nyaris membakar rumah warga. Beruntung api segera dipadamkan oleh warga. Polisi pun menyita balon udara dan sejumlah petasan yang belum meledak. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, selama 2 pekan terakhir, polisi terus merazia balon udara dan petasan. 172 balon udara berbagai ukuran, ribuan petasan dan bahan bakunya disita dari sejumlah tempat berbeda. Untuk kegiatan setelah pengembangan dan penyidikan yang kita naikkan atau yang kita lakukan penyidikan jumlahnya ada 8. Untuk hendak, untuk petasan yang di balon udara itu ada petasannya, kita amankan di Jambon ada 2 orang. Ini yang 2 orang ini adalah penjual atau dalam rangka dia menyediakan. Juga ini ada 3 orang yang sudah kita amankan pada saat mau menerbangan balon. 8 ditetapkan sebagai tersangka dan 3 diantaranya adalah anak-anak. Mereka diduga menjual bahan baku pembuat petasan, membuat petasan dan menerbangkan balon udara. Dari Jember dan Ponorogo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menetapkan AT, anak dari anggota DPRD Kota Bekasi, menjadi tersangka pemerkosaan dan perdagangan anak di bawah umur. Pelaku kini masih diburu polisi karena kabur. Polisi hari ini kembali memeriksa orang tua korban pemerkosaan beserta sejumlah saksi di Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Polisi juga telah menetapkan AT, pria berusia 21 tahun, sebagai tersangka pemerkosaan terhadap remaja putri berinisial PU yang berusia 15 tahun. Namun orang tua korban merasa proses hukum lambat atas kasus pemerkosaan anaknya. Saya kemarin sedikit kecewa, tetapi sampai hari ini saya menunggu waktu yang cukup panjang juga. Ini kekecewaan saya mulai sebagai pihak korban mulai mempertanyakan kenapa sampai stuck di tempat seperti ini. Atau saya memang belum mendapatkan informasi lebih jelasnya dari penyidiknya, perkembangannya. Sampai yang jelas sih saya melihatnya ini stucknya di tempat. Saya minta bantuan dan dukungan support moral untuk penegakan hukum dari rekan-rekan media dan khayal ramai. Saya coba kita buktikan hukum itu ada. Sementara polisi membantah proses hukum berjalan lambat, namun karena perlu waktu untuk memastikan ada unsur-unsur yang terpenuhi dalam prosesnya. Pencabulan ini terjadi dilaporkan di Polres tanggal 12 April, kemudian polisi melaksanakan lidik terhadap pelaku tersebut, yang mana diindikasi mereka telah berpacaran kurang lebih selama setahun. Kemudian telah terjadi persetubuhan di antara mereka di tempat kos pelaku atau di TKP. Kemudian saat ini kasus ini sudah dinaikkan menjadi penyidikan mulai tanggal 6 Mei kemarin, dan hari ini dinyatakan dinaikkan lagi pelaku sebagai tersangka. Sudah dilakukan 2 kali pemanggilan terhadap pelaku dan saat ini pelaku sudah melarikan diri. Petugas sedang melaksanakan pengejaran terhadap pelaku.
Pelaku kini tengah diburu polisi setelah 2 kali mangkir pemeriksaan dan telah masuk daftar buronan orang. Selain diduga memerkosa, AT yang merupakan anak dari anggota DPRD Kota Bekasi berinisial IHT juga diduga menjual korban secara online. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pledoi kasus kerumunan yang menyeret Rizik Syihab digelar hari ini. Tim kuasa hukum mengatakan kliennya tidak layak dipidana karena tidak ada undang-undang yang dapat menjeratnya untuk dipidana. Dalam sidang dengan agenda pledoi, tim kuasa hukum Rizik Syihab mengatakan bahwa Rizik tidak layak dipidana karena tidak ada undang-undang yang dapat menjeratnya. Ada 5 poin yang diajukan dalam pledoi, yaitu menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, membebaskan terdakwa dari dakwaan, menyatakan terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan, mengembalikan nama baik terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada negara. Bisa diganti barangkali. Ya, silakan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis John Refra K alias John K hukuman 15 tahun penjara dalam kasus pengeroyokan dan pembunuhan anak buah Nus K. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 18 tahun penjara. Sidang vonis kasus pembunuhan berencana anak buah Nus K, Justus Korwing Rahakbo alias Erwin dengan terdakwa John K dan 6 anak buahnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara virtual. Majelis hakim memvonis John K dengan hukuman 15 tahun penjara karena terbukti melakukan 2 tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa John Refra K, John Refra alias John K, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut John K dengan hukuman 18 tahun penjara. Kuasa hukum John K mengaku kecewa dengan vonis hakim dan akan mengajukan banding. Kami sangat sedih dan kami juga tidak tahu apa yang harus kami bicarakan lagi. Tapi untuk ke depan upaya hukum apa, kami harus nanya sama Bung dan klien yang lain. Intinya kita masih ada upaya hukum dan ini belum keputusan berkekuatan hukum tetap. Kita masih bisa banding sampai PK. Dalam sidang ini, hakim juga memvonis 6 anak buah John K, yaitu pengacara John K, Daniel Hendrik Farfar 15 tahun penjara, Bukon Koko Bukubun 14 tahun penjara, Yeremias Farfar Hukubun, Hendra Yanto, Boni Haswerus, dan Samuel Teko 13 tahun penjara. Kasus penyerangan kelompok John K terhadap kelompok Agrapinus Rumato alias Nus K terjadi pada Juni 2020 lalu. Lokasi penyerangan pertama di daerah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Lokasi kedua di kediaman Nus K di Green Lake City, Cipondoh, Tangerang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo dalam penutupan asuransi oil dan gas pada BP Migas KKKS. KPK menetapkan 2 tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo. Kedua tersangka yakni Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasa Indonesia periode 2008-2016 Solihah dan pemilik PT Ayodia Multi Sarana Ki Agus Emil Fahmi Kornain. Tersangka Solihah saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa dihadirkan. Penyidikan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara yang menjerat Direktur Utama PT Aji atau Jasindo periode 2011-2016 Budi Cahyono. Oh betul Pak. Kalau keterlibatan yang pertama adalah KEFC, pemilik PT AMS. Yang kedua adalah SLH, pensiunan BUMN, Direktur Keuangan dan Investasi PT AJI, Persero tahun 2008 sampai dengan 2016. Tim penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan para saksi
yang setidak-tidaknya kurang lebih 46 saksi, dan kita KPK telah menemukan alat bukti yang cukup, maka terhadap tersangka patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Wisuda sekolah menengah atas di Mojokerto, Jawa Timur dibubarkan Satgas COVID-19. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.